Kami Pak 25 menit itu dibagi karena rencana kami besok sosialisasi itu guru. Memang pengimbasannya untuk 5 orang guru, tapi kalau bisa nggak hanya 5 orang guru, semua guru istilahnya bisa lah kami ikutkan semua, mulai dari pengenalan guru penggerak sampai kepada modul kami 114 ini, gitu rencana kami Pak. Berarti ini aja kan nanti dibicarakan dengan Wakasek, prosesnya gimana, menurut orang tadi 3B dikurangi 5 menit per jam pelajaran boleh saja, tapi undangan kalian sama guru harus ada kan? Iya, memang undangannya ya undangan bisa Pak. Iya. Di sini 3 orang calon guru penggerak dari sekolah kita memohon waktunya untuk memberikan kami kesempatan dalam membagikan apa yang sudah kami peroleh selama beberapa bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan semoga pengalaman dan materi nanti yang akan kami bagi bisa bermanfaat bagi kita, dan saya yakin pasti bermanfaat dan bisa kita terapkan. Jadi mungkin kenapa di sesi yang ini harus dibikin sosialisasi tentang budaya positif, karena ini mungkin hal yang sangat penting karena menyangkut psikologi anak dan cara mengatasi anak-anak yang bermasalah gitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mendukung kegiatan kami ini. Semoga di hari berikutnya, di kegiatan berikutnya kami bisa memperoleh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekian dari saya. Ada yang mau ditambah Pak? Oke, nanti pemaparan materi kami tentang budaya positif yang akan pertama disampaikan oleh Ibu Maylin Simbolon, lalu kedua oleh saya, Angelina, dan yang ketiga oleh Bapak Raza David. Untuk menghemat waktu, kami persilakan Ibu Maylin Simbolon memaparkan. Ibu semuanya, di sini termasuk juga Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya akan memaparkan kegiatan dari guru penggerak yang untuk model 14 tentang budaya positif di sekolah. Mungkin kita sudah secara tidak langsung kita sudah melakukannya di sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Apa itu budaya positif? Pertama kita lihat pengertiannya. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sama seperti kayak filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memerdekakan anak. Artinya anak harus merasa merdeka dalam belajar, tidak kena paksaan, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Inilah yang mau kita ambil dalam budaya positif. Kita akan menciptakan karakter anak yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian, apa tujuan dalam budaya positif? Yang pertama, sama seperti yang tadi saya bilang, adalah menumbuhkan karakter anak. Misalnya, kita bisa memulai dari hal kecil di sekolah kita, yaitu di dalam kelas. Membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak itu sendiri, artinya sama itu dengan keyakinan, perjanjian yang dibuat si anak untuk kita. Contoh, kita tampilkan sebuah kertas, buat apa kesepakatan? Misalnya, Bu, saya berjanji tidak akan ribut di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Artinya, si anak sudah berjanji dalam dirinya sendiri, kepada temannya, dan kepada gurunya. Jadi, sanksinya sudah ada juga. Dia yang membuat kesepakatan, dia yang membuat janji. Artinya, kita menumbuhkan anak itu untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuatnya. Mengerti dia tanggung jawabnya. Maka di sini
Misalnya program kesepakatan kelas dengan tujuan menumbuhkan dan membiasakan. Berarti hal yang positif nanti sini akan kita pakai. Anak menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Makanya di sini nanti perlu kerjasama, terutama untuk wali kelas. Untuk wali kelas, kalau bisa dan wajib bisa ya, kita membuat kesepakatan kelas kita masing-masing. Artinya nanti guru mata pelajaran yang lain datang, mereka bisa melihat kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Jadi guru yang lain juga bisa menagih dari apa yang mereka buat. Itu hal penting manusia dan anggota masyarakat. Berarti tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi bisa juga di lingkungan di luar sekolah. Itu yang pengen diharapkan dari program guru penggerak ini juga. Untuk kita, oleh kita, ini yang mau diharapkan. Dan pastinya tujuan akhirnya adalah untuk siswa. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini artinya anak itu merdeka, bahagia. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat pribadi yang lebih baik. Nah, di sini ada 3 yang mau diapakan. Budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif 3M. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal kecil, mulailah saat ini. Artinya, budaya positif itu tidak boleh dari paksaan. Memang harus dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau sudah mulai dalam diri anak itu sendiri, maka dia akan berproses lagi dari hal kecil. Misalnya, tidak perlu lagi ada kata aba-aba, suara-suara besar. Kutip sampah, buang sampah pada tempatnya, letakkan buku pada raknya, hapus papan tulis. Tidak perlu lagi seperti itu. Laksanakan kebaktian. Kenapa? Mulai dari hal kecil, dia akan terus berkembang menjadi hal besar. Ini yang diharapkan dari 3M ini. Baru mulailah saat ini. Artinya tidak menunggu untuk esok hari. Kalau bisa dilakukan hari ini, kenapa tidak? Kenapa harus menunggu besok? Seperti itu. Kemudian, ini lagi budaya positif, membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan seluruh warga sekolah. Artinya stakeholder, bukan hanya siswa. Guru, mata usaha, kepala sekolah, penjaga sekolah, semua membuat kesepakatannya. Semua membuat apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu yang mau diharapkan. Kemudian nanti ada posisi kontrol guru. Kita bisa sebagai apa di situ nanti? Nanti akan diterangkan. Oke. Yang pertama yang tadi membudayakan disiplin positif yang perlu kita lestarikan sejak dini. Inilah yang dikatakan yang pertama. Yang kedua, kesepakatan kelas. Yang ketiga, posisi kontrol. Tolak ukurnya keberhasilan dalam budaya positif sekolah, anak akan terbiasa menerapkan budaya 5S. Ini sudah sering ya kita pakai Bapak Ibu. Apa itu? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Mungkin kalau sekarang kita apakan karakter anak menurun. Kalau jumpa guru, bukan ada lagi kata sapa, tidak ada lagi kata sembunyi, tapi salam atau senyum, tapi sembunyinya ada. Mereka bukan dikatakan dibilang takut, enggak, tapi memang tidak peduli, iya. Itu yang paling banyak sama anak-anak. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa peduli anak-anak terhadap ini, maka nanti anak-anak akan terbiasa menerapkan budaya 5S. Dan bukan anak-anak, kalau bisa pun kita juga. Kemudian anak-anak didik terlibat aktif, mandiri, kreatif, bertanggung jawab dalam belajar. Mungkin kita sebagai sering menghukum anak-anak karena tidak ada lagi tanggung jawabnya. PR lupa, alasannya segala macamnya, ada yang tidak rapi lagi. Kemudian anak-anak didik toleran dan saling menghormati. Ini yang harus kita apakan tolak ukurnya. Kemudian anak didik peduli dalam mencintai diri sendiri, peduli kebersihan lingkungan, dan terakhir hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih.
Kalau kita sudah bisa menerapkan budaya positif, tolak ukur keberhasilan itu apabila hal ini dapat tercapai. Kalau bisa dapat tercapai, berarti budaya positif di sekolah berarti sudah terlaksana. Itu yang harus kita pakai. Kemudian, apa sih manfaat dalam budaya positif apabila kita diterapkan di sekolah? Yang pertama yang kita ambil adalah untuk gurunya. Kita akan tercipta seorang pendidik yang merdeka. Merdeka bukan berarti artinya udah bebas tanpa ada aturan, bukan. Merdeka itu kita bebas berkreasi. Itu yang disebut dengan guru yang merdeka. Bukan tanpa ada batas, bukan ya. Tapi merdeka di sini kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi terhadap ide-ide baru. Itu yang disebut dengan merdeka ya. Kemudian tercipta anak-anak yang didik yang merdeka. Anak-anak juga siswa kita perlu juga merdeka belajar. Pertama sekali waktu ikut guru penggerak memang merasa tidak nyaman. Ada pendapat mengatakan kita berhampa sama siswa. Artinya di sini merasa agak kenapa guru berhampa sama siswa? Berarti kita dituruni siswa ibaratnya. Cuma di sini diartikan ternyata berbeda. Kita membebaskan si anak untuk berkreasi rupanya. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pendidik. Setelah yang tersatu yang tercapai, otomatis poin ketiga akan terpenuhi. Kenapa? Karena apabila guru merdeka, berarti dia akan meningkatkan pengetahuan dia, ilmunya. Maka peningkatan pengetahuan pendidik akan jauh lebih luas. Kemudian pendidik lebih mudah dalam menilai. Menilai apa? Menilai poin-poin si anak karakternya. Dan terakhir, pasti kalau budaya positif tercapai, tercipta rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Oke. Baru selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Di sini nanti ilusi bagaimana siswa guru itu bisa mengontrol siswa. Guru itu kita sering membuat anak-anak hukuman. Ternyata ada lagi yang lebih efektif. Kita buat si anak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Kalau kita buat si anak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya, maka itu akan membentuk karakter si anak. Oh iya, yang saya perbuat ternyata salah. Itu yang harus diapakan. Baru ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita bilang, yang kau lakukan itu benar nggak? Nah, kalau benar yang kau lakukan, hal positif apa yang bisa kau ambil dari yang kau lakukan? Kalau dia mengatakan tidak, berarti yang kau lakukan itu salah. Nanti ada hal positifnya. Dan terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini penjelasannya. Teori kontrolnya nanti kita sering sebagai penghukum. Guru itu paling sering kita lakukan sebagai penghukum. Karena kita merasa ketika kita memberi hukuman, memberikan sanksi, si anak memiliki efek jerah. Itu yang paling sering kita lakukan, Bapak Ibu. Ternyata bisa yang lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat si anak merasa bersalah. Kita bisa membuat anak itu sebagai teman kita. Artinya dia bisa menyampaikan, ya udah, memang kita bisa menjadi teman, tapi ada batasnya tertentu memang. Tapi kita bisa menjadi teman supaya si anak bisa berkomunikasi lebih nyaman sama kita. Kemudian sebagai monitor, pemantau, dan terakhir ini yang paling penting, guru itu sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Kita lihat posisi kontrol sebagai guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau verbal melalui ucapan ya Bapak Ibu. Selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Ini katanya kalau udah yang 4 kali biasanya, tapi kalau bisa dikurangi katanya kita sebagai penghukum.
Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tapi biasanya di sini kita membuat dia merasa kayak sesuatu yang yang diperbuat dia itu salah, menggunakan suara lembut. Misalnya seperti ini, padahal kau murid kesayangan ibu. Ibu selama ini menganggap kau orang yang pintar, orang yang baik. Kenapa kau selalu membuat ibu kecewa? Kan sudah merasa bersalah dia. Itu yang disebut dengan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang dirinya, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang menyayangi dia. Itu yang membuat merasa bersalah. Dan sebagai teman, posisi guru tidak hanya menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi. Artinya tetap memberikan nasihat, bimbingan. Dan posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, guru kita sebagai mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku didik yang diawasi. Dan yang paling penting inilah kita lakukan, guru sebagai manajer. Artinya guru sesuatu bersama murid akan mempersiapkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari 5 itu yang paling cocok dan paling ideal adalah guru sebagai manajer. Kenapa? Posisi inilah peserta didik menjadi pribadi yang lebih mandiri, mencari kesalahannya dan dia mengubah atas apa yang diperbuatnya, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dia akan menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Nanti ini teori motivasi. Anak-anak itu biasanya kita ada tujuannya kalau melakukan segala perbuatan. Ada pengaruh dari luar, ada pengaruh dari dalam. Biasanya pengaruh apa? Pertama, kalau untuk melakukan sesuatu dia takut kena hukuman. Itu eksternalnya. Dia ingin mendapat penghargaan, makanya sering orang cari-cari perhatian kadang kan sama guru, pokoknya supaya aku lah tampil menjadi siswa kesayangan ibu. Itu penghargaan. Aku pengen menjadi murid kesayangan, aku pengen juara 1, aku ingin seperti ini. Itu disebut pengen dia mendapat imbalan. Itu pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari dalam, dia pengen berubah dari dirinya sendiri. Aku mau menjadi insan yang baik. Aku mau menjadi siswa yang baik. Itu motivasi internal dari disiplin positifnya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Karena sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi instruktif yang berdampak jangka panjang. Berarti bukan ada kata paksaan. Karena kita dimulai dari diri sendiri, berarti tidak ada kata paksaan. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nanti dijelaskan oleh Ibu Anca atau Pak Ade. Ternyata kalau kita membuat anak-anak itu juara di kelas, itu sebenarnya sudah hukuman ternyata. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Kenapa? Seharusnya kan itu bukan bentuk hukuman. Itu harusnya berbentuk hadiah, pujian, reward. Ternyata enggak. Kalau di dalam budaya positif ini, ketika kita memberikan dia peringkat 1, ketika kita memberikan applause, ketika kita memberikan pujian, temannya akan merasa kecewa yang tidak mampu. Dan ketika dia tidak mampu lagi untuk mencapai yang apa telah dicapai dia, itu harus ada disiplin yang kuat. Artinya, sungguh pun disiplin itu bersifat diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Disiplin mulailah dari diri sendiri. Itu makna dari Ki Hajar Dewantara. Tetapi
apabila di sini, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap, kita tidak mampu mendisiplinkan kita, biarlah orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya merdeka di sini, disiplin itu, budaya itu bukan karena paksaan, tetapi disiplin itu mulai dari diri kita sendiri. Itu makna dari budaya positif yang kami pelajari. Sekian dan